Hari ini masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Di menit 44 di pukul 8 pagi, beberapa menit ke depan hingga nanti di pukul 9 pagi kami masih ajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber berkaitan dengan operasi Zebra Singgalang 2021 yang juga digelar di wilayah hukum Polres Bukit Tinggi. Pagi hari ini kami sudah bersama dengan KBO Satlantas Polres Bukit Tinggi, Bapak Ibtu Effendi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Effendi. Assalamualaikum, selamat pagi juga dari Bukit Tinggi. Baik, ada Iksan di studio, Pak Effendi. Bapak siapa? Pak Iksan. Pak Faisal, Ya, Alhamdulillah sehat Pak Effendi. Ini kabarnya seharusnya saya sudah berada di Mapolres untuk ikut untuk usai apel gabungan. Nah, ini gimana situasi yang teramati di sana, Pak Effendi? selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bukit Tinggi, Aceh Timur, dan Kota Bukit Tinggi. Dapat kita laporkan Pak Isan untuk operasi Zebra Singgalang 2021 kita beri judul melalui operasi Zebra 2021 kita wujudkan Kamsel Lantas yang mantap serta pencegahan penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan disiplin masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan. Demikian Pak Isan. Baik. Kita beri judul Pak Isan. Baik, berapa personel yang diturunkan untuk kegiatan ini di wilayah Polres Bukit Tinggi, Pak Effendi? Untuk operasi kita, untuk operasi rekan-rekan kita bergabung dengan TNI, dengan BPP, Dinas Perhubungan, kira-kira 75 orang Pak Isan untuk rekan-rekan kita. 75 orang ya. Baik, jadi untuk selain dari pernyataan tadi Pak Kabid Humas menyatakan ada yang sifatnya mobile, ada juga yang terpusat di suatu titik ya. Betul-betul Pak Isan. Untuk kami, untuk perencanaan kami dari Satuan Lintas bergabung dengan satu lain rencana memberikan denda. Kita utamakan protokol kesehatan Pak Isan dan vaksinasi Pak Isan. Baik, berapa atau titik-titik mana yang dipilih Pak Effendi? Yang efektif untuk Pak Isan, titik-titik yang kita pilih tentu di depan Polres, di depan Polsek, atau di jalan-jalan penting di daerah utama. Baik, jadi sudah ada lotingan untuk poskonya berapa? Selain tadi ada di depan Polres, kemudian dia di depan. Untuk tenda ada Pak Isan, tenda kita di daerah-daerah ini. Oh. Tenda kalau di dalam kita anjurkan di dalam terminal, dan di pasar tentunya kalau di dapur, tapi kita di dapur. Demikian Pak Isan, Baik. masyarakat yang lain. Baik, jadi untuk kegiatan operasi Zebra Singgalang ini juga harus ada dukungan ya Pak Effendi untuk capaian vaksinasi. Apakah ketika tenda didirikan juga pengendara yang belum divaksin juga harus digiring untuk vaksin? Betul itu Pak Isan. Untuk masyarakat kita yang mengendara, kita periksa, kita anjurkan untuk vaksin dan segera periksa apakah bisa. Kita menganjurkan dokter di lokasi Pak Isan. Ada berapa target Pak dalam artian satu posko? Untuk target tidak begitu targetnya Pak Isan. Yang penting sebanyak-banyaknya Pak Isan, masyarakat kita yang vaksin Pak Isan. Baik. Nah, melalui RRI di Pro 1 Bukit Tinggi khususnya Pak Effendi, kalau tadi kami mendapatkan statement atau juga penegasan dari Pak Kabid Humas Polda, Pak Sataki, bahwasannya aparat kepolisian khususnya Satlantas harus bersifat humanis dengan minimal mendekam 3S. Nah, gimana pencermatan Bapak? Betul. Berbeda dengan operasi yang lain Pak Isan, untuk kami Satuan Lalu Lintas tidak ada penindakan hukum. Tidak ada penindakan hukum. Kami memberi himbauan kepada masyarakat bagaimana masyarakat sadar untuk vaksin. Demikian Pak Isan, tidak ada kami penindakan hukum. Kami himbau masyarakat kalau tidak pakai masker kami beri masker. Demikian Pak Isan dari Bukit Tinggi. Baik, nah kalaupun ada tanda kutip ya mungkin ya di luar kendali nih Pak Effendi, ada oknum anggota Bapak yang malah menilang, ini gimana Bapak punya tanggapan? Kalau perintah yang kita terima dari atas atau dari Polda Pak Isan, tidak ada persidangan dalam operasi Zebra. Kami cuma memberi himbauan, memberikan arahan kepada masyarakat atau memasang baliho, sepanduk
Baik. Nah, tadi dicermati juga Pak Effendi, kalau di Bukit Tinggi kan ada beberapa ruas yang menjadi fokus pelaksanaan proyek galian ya Pak. Nah, ini gimana Bapak cermati di lapangan terhadap kondisi lalin yang bisa berpotensi baik dengan kecelakaan atau hal-hal lain yang bisa juga berhubungan dengan indikator operasi zebra Singgalang ini Pak Effendi. Silakan. Betul, Pak. Jadi untuk kalian Pemko Bukit Tinggi, kami tetap memberi himbauan kepada yang punya proyek baikkan tetap mengasih apa-apa atau rambu-rambu kita tetap lawan, sepertinya lubang-lubang tersebut harus diberikan data. Demikian, Pak Isan. Baik, apalagi ada materialnya masih tertumpuk ya Pak. Ini gimana kalau dari pencermatan Satlantas terhadap kelancaran lalin di sana? Betul, Pak. Untuk materialnya memang banyak sebagian di dalam. Kita anjurkan supaya ditinggikan atau ditumpukan dan tidak berserakan ke dalam dan membahayakan masyarakat yang lain. Tetap kami beri himbauan kepada yang punya proyek atau Pemko Bukit Tinggi, Pak Isan. Baik, jadi kalaupun yang tercatat di Polres khususnya di Satlantas ada laka lantas yang terjadi dari proyek ini, Pak Effendi. Kenapa, Pak Isan? Apakah ada terjadi insiden laka lantas yang berkaitan dengan proyek ini? Hampir sebelumnya ada, Pak Isan. Sebelumnya ada untuk pekerjaannya, Pak Isan. Untuk pekerjaannya. Untuk Kendara? tidak ada, Pak Isan. Pekerja ada cuma, Pak Isan. Baik. Nah, jadi kalau hingga November ini ada Pak, cukup tinggi laka lantas kita terjadi di wilayah hukum Polres Bukit Tinggi? Untuk rata-rata selama 1 bulan dari bulan dari tanggal 1 sampai sekarang tidak ada yang menunjuk, Pak Isan. Baik. Yang terbaru ya di kawasan Sungai Buloh ya Pak ya, yang kendaraan angkot itu ya. Itu juga menjadi pencermatan ya Pak Effendi ya. Baik. Nah, kalau untuk razia tentang knalpot ini juga acuannya masuk ke ranahnya operasi zebra. Baik. Nah, kalau bisa mungkin ya di titik-titik yang cukup ramai Pak Effendi bisa disikapi juga. Kami juga sudah sampai sama Pak Kapolsek, Pak Kasat Lantas juga bisa Bapak sikapi lagi seperti ya di kawasan Simpang Aur Pak ini. Kami amati setiap pagi dan pulang kerja itu kendaraan ya oknum-oknum angkot, supir angkot nggak tahu ada kenek-keneknya itu yang menyeberangan orang-orang membuat ya terhalang juga kendaraan lalu lintas di sana Pak Effendi. Betul, Pak Isan, yang di Simpang Aur itu masyarakat atau agen-agen yang mencari penumpang. Iya. Kami tetap di situ, Pak Isan, dan protokol kesehatan, prokes tetap di situ dan melarang agen-agen tersebut menyeberangkan yang betul, Pak Isan, yang di Simpang Aur kuning termasuk yang di Simpang, Pak Isan. Kenapa tidak ditempatkan Pak anggota kita di sana Pak? Ada, Pak Isan. Kami selagi kalau anggota patroli sifatnya, Pak Isan. Jadi tidak ada seperti yang dulu kami merindukan ada aparat standby di sana menjaga pos. Untuk sekarang mungkin di kali besar karena banyak acara, banyak kebutuhan lain yang lebih penting daripada itu. Dan sifatnya kami ke situ patroli yang cuma, Pak Isan. Baik. Juga pencermatan lainnya Pak Effendi seperti di kawasan Simpang Lambau ya, Simpang Lambau, kemudian terus ke simpang di depan Masjid Jamia Tarok itu juga sering terjadi kepadatan kendaraan kalaupun biasanya Jumat hari hujan juga diwarnai. Pak Effendi ini gimana? Halo Pak Effendi? Jadi kami sangat mendambakan hadirin kepolisian karena tidak bisa aparat lain yang bisa menegur ke pengendara lainnya kalau yang masih tanda kutip oknum bandel lah Pak. Sudah diterik-terik nggak mau. Tapi kalau anggota biasanya mau biasanya. Iya.
Baik, jadi ini yang bentuknya sinergi ya Pak ya, kalaupun apalagi yang kendaraan-kendaraan yang terparkir di bahu jalan sehingga membuat menyempitnya arus kendaraan yang melewati ruas itu. Betul kan yang memakan jalan-jalan tetap kami tidak, kalau kami patroli tetap kami tidak. Jadi kalau regulasinya selain dari Dinas Perhubungan atau dari SK4 Pak, untuk yang kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan atau di badan jalan itu kan digembok biasanya Pak. Nah dari kalau kepolisian gimana Pak? Oh, kalau kami dari kepolisian dari Satuan Lintas, kami cuma ada penindakan secara tindak untuk pelanggaran itu. Yang pakai gembok itu yang perda kan Baik, termasuk juga ada alasannya dia jual beli Pak, dan kendaraannya terparkir alasan untuk jual beli di jalan raya itu. Iya, tapi itu banyak itu yang tapi kami sesuai dengan undang-undang tetap kami tindak. Baik, termasuk juga ada resepsi kegiatan yang digelar di jalan raya juga bisa disikapi Pak, kalau bisa dengan ya lintas sektoral juga ya Pak Effendi ya, sehingga masyarakat itu yang Ya, betul Pak. Kalau itu Pak, pakai lintas sektoral Pak, mulai dari RT2RT, ya. 2RK, dari kelurahan, termasuk dinas perhubungan dan terbuka masyarakat Pak. Kalau tidak tetap seperti itu Pak, berbeda Pak. Termasuk di kampung-kampung ya kan. Kebanyakan juga oknum di kampung-kampung itu Pak Effendi takutnya katanya yang aturan itu hanya ada di kota Pak, tidak di kampung-kampung. Iya, tetap harus ada aturan ya Pak Effendi ya. Jadi jangan sampai nanti salah tafsirkan ya, aturan itu dimanapun berada di bumi ini tetap ada aturan ya Pak. Iya. Jadi jangan sampai buat aturan sendiri ya Pak Effendi ya. Baik, Pak Effendi, kami akan nanti update lagi informasi ketika operasi Zebra Singkalang ini digelar perdana hari ini dan ke depan seperti apa Pak Effendi. Baik. Baik, teman-temannya Pak Effendi Samsul selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pendengar, itu Pak Ibtu Effendi, KBO Satlantas Polres Bukit Tinggi sudah memberikan informasi. Ya, walaupun tadi Pak Effendi di ending pembicaraan kami memang ada beberapa asumsi dari oknum masyarakat. Nggak tahu juga memang oknum ini tidak punya pemahaman atau literasi, atau mungkin dia merasa dia di kampung saja kemudian lihat aturan itu hanya ada di kota. Tapi yang jelas yang mana tugas kepolisian seperti tadi di wilayah Bukit Tinggi, wilayah Polres Bukit Tinggi itu kan juga menjangkau wilayah-wilayah yang ada di kampung-kampung seperti ya kawasan Kamang, Baso dan sebagainya sampai ke jorong-jorong. Nah, jadi di sana juga sudah ada aparat kepolisian dengan hadirnya Babin Kamtibmas minimal. Nah, ketika terjadi insiden kecelakaan atau juga pelanggaran itu juga bisa koordinasi dengan aparat kepolisian di sana sehingga nanti juga bisa ditindaklanjuti baik ke pihak Polsek atau juga langsung ke pihak Polres ya, sehingga tidak ada. Biasanya kan saya merasa miris juga ketika saya pernah ditumbur dari belakang, alasannya Bang, tidak ada aturan itu hanya di kota. Nah, itu yang saya alami, saya pernah pengalaman pribadi. Jadi jangan sampai ya kendaraan di kampung-kampung itu knalpot bising, semua orang juga terganggu, apalagi yang melewati di depan jalan itu juga ada berdiri masjid, orang sholat, baik sholatnya sampai sholat isya masih bisingnya minta ampun, ujung-ujungnya orang protes ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi tolong mungkin orang-orang tua atau juga damatian ya keluarga-keluarganya yang peduli terhadap anak atau kemenakannya. Nah, kalau menyayangi anaknya ini sudah knalpotnya bising, nggak pakai helm lagi, ya badannya kecil lagi. Kalaupun jatuh ketubruk aspal pasti berdarah ya, karena aspal itu keras ya, tidak lunak pendengar ya. Baik pendengar, kami akan update lagi selagi untuk konfirmasi ini masih akan panjang, 2 minggu atau 2 pekan ke depan akan kami evaluasi seperti apa gambarannya di wilayah Polres dan juga Polda Sumatera Barat dengan hadirnya Polres-Polres yang ada di ranah bidang ini. Untuk pagi hari ini saya Marisan mewakili kepada kerja untuk undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.